Tersesat. Mungkin karena kebanyakan makan sambal balado kegemarannya, Samin tertidur pulas. Ia bermimpi, anak tukang kayu itu merasa berada di suatu daerah antah berantah. Tadinya ia menyangka tempat itu adalah Bali. Ini cocok dengan dunia kesehariannya. Ia sangat kagum kepada para penari Bali. Cara menyereka, nyeledet, menggerakkan bola mata, dan lain-lain. Berkali-kali ia meminta Christine yang suka musik klasik Eropa agar belajar tari Bali. Tapi dalam mimpi itu, semakin Samin cermati, semakin ia sadar ia tidak sedang berada di Pulau Dewata. Banyak orang dari berbagai belahan dunia di sana. Memang. Tapi pasti mereka tidak sedang menjadi turis di Bali. Mereka berbicara dalam aneka ragam bahasa yang tak satu pun Samin mengerti. Penggemar wangi hio ini bahkan tidak mengerti. Apakah di antara mereka ada yang sedang membahas dirinya yang gemuk? Herannya, si gemuk itu bisa menikmati semua bahasa yang tak ia mengerti itu. Ia menikmati musik yang timbul dari bunyi kata-kata, dari bahasa. Baru sadarlah Samin, bahasa mengandung ritme, mengandung nada, mengandung musik. Bahasa bukan cuma mengandung pengertian. Setelah bangun tidur, siang harinya ia bertemu Bukhari. Sebelum Samin menceritakan mimpinya, cucu dalang itu lebih dahulu menceritakan mimpinya. Ternyata mimpi mereka berdua persis. Bedanya, Bukhari merasa sangat kesal di daerah antah berantah itu, karena tak mengerti satupun bahasa yang dipakai manusia di sana. Aku tahu kenapa Bukhari kesal, kata Dharma yang nimbrung dalam pertemuan itu. Anak peternak lebah ini mengucapkannya terutama kepada Parwati. Karena Bukhari merasa tersesat, sedangkan Samin tak merasa tersesat. Lanjutnya, apakah orang yang tersesat selalu memerlukan pengertian dari suatu bahasa? Tak cukup dari nada dan ritme suatu bahasa, tak cukup dari musik yang tersembunyi dari sebuah bahasa. Tanya Christine yang tiba belakangan. Lalu ia pamit akan menonton konser musik gesek, mendengarkan bunyi tanpa mendengar kata. Tuhan mengharapkan manusia menelusuri jejak penciptanya. Tuhan mengharapkan manusia menyadari betapa Tuhan mencipta setiap saat. Secara metaforis, Tuhan menggambarkan hakikat penciptaan ibarat teman-teman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni kehadiran Tuhan yang juga mengalir aktual bersama waktu. Para pemburu dan penikmat kekuasaan serta para penguasa mengharapkan stabilitas, lalu menggiring umat manusia di dalam suatu akuarium raksasa yang disebut mainstream, atau arus utama. Ibarat ikan dalam akuarium. Jika melompat keluar akuarium, pasti tersesat. Bahkan, hidupnya terancam. Padahal ada 1001 kemungkinan yang menunggu sang ikan ketika melompat keluar akuarium. Bisa saja antara lain pada saat yang sama, ada seorang yang sedang lewat dan menyaksikan kejadian itu, lalu berpikir untuk mengembalikan si ikan ke habitat aslinya di sungai atau di laut. Problem utama mainstream adalah asumsinya yang menafikan adanya kemungkinan lain di luar dari yang lazim. Oleh karena itu, amat gampang menilai hal-hal di luar mainstream sebagai sebuah kesesatan. Padahal, dinamika aktualitas ciptaan Tuhan menghendaki perubahan dan pengembangan pengetahuan lantaran subjek-objeknya mengalami perubahan. Jika demikian halnya, maka sikap mainstream justru sebuah kesesatan, lantaran pengetahuannya yang statis tertinggal jauh dari aktualitasnya ciptaan Tuhan yang dinamis.
kesesatan para pemangku kepentingan mainstream semakin jelas dalam memandang realitas. Realitas yang dipahami adalah realitas yang sudah terlalu berabad-abad, sehingga buta sama sekali akan kenyataan masa kini. Lebih dari itu, pada dasarnya tiada yang menyesatkan kecuali Tuhan sendiri. Di antara namanya, yang terbaik adalah Al-Mudlin, yang maha menyesatkan. Di samping nama Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, seseorang akan disesatkan oleh Tuhan jika lupa diri, atau abai akan pengenalan dirinya, sehingga tidak menemukan jati dirinya. Tuhan melalui firman-Nya mengajak manusia untuk berdialog dengan dirinya sendiri, atau mampu mengenali jati dirinya dan terbebas dari kesesatan. Adapun mengambil sikap dan memilih tempat di luar mainstream bukanlah kesesatan, melainkan pilihan yang selaras dengan dinamika aktualitas ciptaan Tuhan.